Oke, kalau aman kita lanjut masih di chapter 4. Bawa laptop kan ya tetap ya, kita dipakai laptop lagi gitu ya. Oke, jadi chapter 4 yang part 2 ini nantinya kita menambah kompleksitas gitu ya. Jadi ini yang harus kalian tetap ingat karena dipakai sampai terakhir nantinya. 7 langkah ini yang kita lakukan. Kalau ada kesalahan atau ada yang belum nyatet di antara parent atau subsidiary, berarti mereka harus dikoreksi dulu gitu ya. Laporan keuangan masing-masing mereka benar, baru digabung gitu. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, ini kalau antara parent subsidiary, selain ada hubungan kepemilikan, mereka juga bertransaksi bisnis. Dan karena bertransaksi bisnis, pasti mereka mengambil untung terhadap transaksi tadi. Nah, nanti di langkah kedua itu kita harus eliminate intercompany profit atau loss transaction. Transaksi yang menyebabkan terjadi profit atau loss itu nanti kita eliminasi karena itu dianggap transaksi internal kalau point of view konsol gitu ya. Langkah kedua mulai ada minggu depan gitu ya, chapter 5 nanti ada intercompany yang terkait inventory. Salah satu pihak jadi seller, pihak yang lain jadi buyer gitu ya. It can be parent yang jadi seller atau subsidiary yang jadi seller, bisa gitu ya, dibolak-balik. Itu chapter 5, nanti chapter berikutnya menambah di langkah kedua. Tapi 6 langkah yang lain diasumsikan kalian sudah paham di minggu ini gitu ya. Dimananya kalau nggak paham, monggo silahkan tanya gitu ya. Karena minggu berikutnya menambahnya cuma di langkah kedua itu yang ditambah variasinya gitu. Kemudian langkah ketiga mengeliminasi income dari subsidiary, dividen dari subsidiary, dan adjust nilai investasi ke saldo awal gitu ya. Jadi langkah ketiga ini intinya mengembalikan nilai investasi parent di subsidiary kembali ke beginning balance-nya. Itu ya, karena parent ke subsidiary accounting-nya pakai equity method. Jadi ini income dari subsidiary sama dividen yang dulu sudah dimasukkan ke nilai investment dikembalikan lagi gitu ya, sehingga kembali ke saldo awal bulan, awal tahun. Kemudian langkah keempat, kalau langkah ketiga mengeliminasi bagiannya parent, langkah yang keempat malah merecord, memunculkan bagiannya NCI gitu ya. NCI terhadap apa? Sama dengan langkah ketiga, cuma langkah ketiga itu bagiannya parent terhadap income subsidiary. Kalau langkah keempat bagiannya NCI terhadap income-nya subsidiary. Jadi kalau langkah ketiga yang dieliminasi itu misalnya parentnya 80%, yang dieliminasi 80% lagi gitu ya. Langkah keempat malah memunculkan yang 20% lagi gitu ya. Karena NCI itu adalah di luar parent dan subsidiary gitu ya. Di NCI itu adalah pihak di luar parent sama subsidiary. Misalnya parentnya 80%, NCI-nya 20%. Sedangkan konsol itu gabungannya parent subsidiary. Jadi kalau ini digabung, NCI transaksi dengan NCI itu tetap harus dilaporkan. Yang transaksi B dan S-nya, P dan S-nya yang harus dieliminasi gitu ya. Di langkah kelima mengakui, langkah keempat mengakui bagiannya NCI terhadap income subsidiary, dividen subsidiary, dan adjust NCI di equity section gitu ya. Langkah kelima mengeliminasi saldo yang tersisa di investasi, kemudian dilawankan dengan equity-nya subsidiary. Langkah kelima sama dengan di chapter 3 gitu ya. Kemudian nanti langkah keenam kalau ada book value yang berbeda, perubahan di tahun tersebut, book value-nya dimasukkan di langkah ke-6. Langkah ke-7 kalau ada resiprokal yang lain
antara P dan S yang akan menghasilkan profit di langkah kedua, tapi yang sebesar at cost-nya itu dieliminasi di langkah ke-7. Misalnya berupa utang dan piutang yang tanpa bunga, dan mereka itu kita eliminasi di langkah ke-7. Nah, untuk yang bagian kedua ini kita memasukkan yang selisihnya banyak terhadap book value dan fair value. Jadi setiap kali terjadi business combination, waktu awal kita selalu punya 3 nilai, gitu ya. Itu kita punya acquisition cost-nya, punya apa lagi? Masih ingat? Ini saya ulang-ulang karena dipakai sampai selesai. Acquisition cost kita beli dengan harga berapa? 80% itu kita beli dengan harga berapa? Ini pasti ada angkanya, gitu ya. Ini akan dibandingkan dengan fair value dari aset bersih. Aset bersih itu aset kurangi liability atau equity, gitu ya. Terus kalau ini ada selisih, kalau acquisition-nya lebih besar daripada fair value-nya, tentu ini harus di 100% kan dulu ya, waktu menghitung selisihnya. Ada selisih lebih disebut terjadi goodwill, selisih kurang gain, gitu ya, beda. Kemudian yang ketiga ada nilai book value, gitu ya. Book value dari net asetnya subsidiary, ini semua subsidiary ya, nilainya subsidiary. Kalau ada selisih nanti di-adjust ke aset atau liability yang over value atau yang under value. Nah, nanti di bagian yang akan kita bahas part 2 ini akan banyak ada selisih di book value, fair value, gitu ya. Oke, untuk yang paling kompleks di chapter 4 yang ada selisih book value, fair value-nya banyak, itu ada di ilustrasi yang di halaman 126, gitu ya. Kalian bisa baca dulu ilustrasinya, gitu ya. Parent membeli subsidiary dengan nilai berapa, terus nanti book value dan value-nya subsidiary itu apa, yang over atau under value, gitu ya. Sehingga menghasilkan goodwill berapa, itu nanti bisa dilihat di exhibit 4/3 itu kalau pada saat acquisition date, 4/4 1 tahun setelah acquisition date. Jadi kalian baca dulu ilustrasinya halaman 126 bawah itu ya, konteksnya apa yang terjadi. Itu yang di halaman 126 ilustrasinya, Pak membeli Sun, oke ya, 31 Desember 2016 dibeli dengan harga 360.000. Ketika itu stockholder equity-nya kan terdiri dari capital stock 200, return earning 50, gitu ya. Jadi nilai akuisisi itu menentukan
IFR value-nya adalah 400.000 karena dia membelinya dengan level 90% gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi dia membeli 90% dengan harga 360. Kemudian waktu itu nilai stockholder equity-nya berarti itu di book value ya 250. Ini implied value-nya kalau 100% berapa? Jadi 360 bagi 90% dapat 400 gitu ya. Jadi waktu membandingkan harus pada level yang sama-sama setara gitu ya, jadi harus di 100% kan dulu. Kemudian pada waktu diakuisisi ternyata setelah didatangi gitu ya, SAN-nya dinilai ulang. Kalau dari laporan keuangannya net asetnya bersih, book value-nya 250, ini dari laporan keuangannya SAN. Tapi waktu akuisisi biasanya parent akan turun lagi ke SAN, teliti semua aset liability-nya, dapatlah beberapa hal yang parentnya nggak setuju gitu ya terkait dengan hal-hal ini gitu ya. Itu mereka akan melakukan adjustment gitu ya. Yaitu inventory fair value-nya 60, padahal book value-nya cuma dicatat 50, berarti harus dinaikkan. Untuk inventory itu harus dinaikkan 50. Jadi di sini book value-nya 250 ditambah inventory 10, nantinya untuk naikkan inventory lab-nya dari 30 menurut parent dinilai ulang harusnya 60, berarti harus ditambah 30.000. Kemudian building-nya gitu ya, yang 180 terusnya nilainya 180 gitu ya, value-nya 100 berarti harus dinaikkan 80.000. Kemudian juga equipment-nya, kalau equipment malah terlalu tinggi nilainya gitu ya, jadi harus nilainya dipotong 20.000. Itu menjadi total selisihnya di situ diketahui total selisihnya 100 gitu ya. Jadi total selisih book value fair value itu 100.000. Fair value-nya lebih tinggi 100.000 daripada book value-nya. Berarti 400 dengan 350 selisihnya terjadi ya Pak? Kalau nomor 1 dan 2 selisihnya disebut goodwill gitu ya. Goodwill-nya nilainya goodwill 50.000 gitu. Itu dari membaca case tersebut gitu ya, kita bisa melakukan kesimpulan seperti tersebut gitu ya. Kemudian setelah diakuisisi itu ya, SAN-nya untuk beroperasi terpisah sehingga tidak melebur dengan parent. Setelah itu SAN beroperasi terpisah menghasilkan laba 60 gitu ya, juga membagikan dividennya 20. Kemudian pada akhir tahun SAN mengumumkan adanya dividen payable 10, tapi PAM-nya belum mencatat gitu ya. Jadi sudah dari RUPS-nya sudah diumumkan akan ada pembagian dividen totalnya 10 gitu ya, tapi parent tampaknya belum mencatat. Ini berarti target kita di langkah pertama
Jadi karena salah satu pihak tidak mencatat, yang PAM-nya yang harus di-adjust, dikoreksi gitu ya, supaya setara dengan SAN-nya dulu gitu ya. Kemudian ada $20 cash in transit dari SAN to PAM untuk membayar loss. Jadi SAN-nya punya hutang ke parent 20 dan SAN-nya sudah bayar gitu ya. Cuma karena belum masuk ke rekening dari PAM gitu ya. Jadi PAM-nya belum mencatat adanya pelunasan gitu ya. Ini berarti juga harus dicatat dulu di PAM yang harus dikoreksi. Karena SAN-nya sebenarnya sudah membayar. Itu target di langkah pertama kita gitu ya. Ini tadi sudah kita kerjakan di papan gitu ya. Nanti selisihnya tadi kalau kita analisa karena hubungan mereka hubungan jangka panjang, jadi kita akan amati inventory itu yang selisih akan habis berapa tahun. Oh itu selesai 1 tahun, berarti inventory itu nanti pada akhir tahun pertama sudah habis terjual. Nah, pada waktu kita menyesuaikan nilai book value ke fair value, yang disesuaikan tidak hanya nilai di laporan posisi keuangan, tetapi aset-aset itu juga berdampak ke laporan laba rugi. Nah, kolom yang di ketiga di sini itu tentang dampaknya ke laba bersih yang sudah dihitung perusahaan anak, gitu ya. Jadi kalau kita punya inventory pada awal itu kurang 10, berarti inventory-nya harus ditambah nilai 10. Cost-nya itu di neraca 31 Desember 2016. Inventory ini pada saat dia terjual di tahun 2017, dia akan masuk ke COGS, cost of goods sold. Waktu inventory jual jadi COGS. Karena anaknya tetap melanjutkan hidupnya pakai nilai buku yang kurang 10, berarti COGS perusahaan anak itu juga kurang 10. Supaya benar COGS yang kurang 10 itu kita harus tambah 10 COGS-nya. Padahal anak itu sudah selesai menghitung net income. Berarti yang targeted untuk di-adjust adalah net income. Karena COGS-nya dinaikkan 10, maka net income anak harus, ini logikanya ya, dikurangi ya. Kalau expand harus dinaikkan, maka laba bersih yang sudah dia hitung, berarti kan sudah lapor Pak, laba 60 gitu ya. Oh, papanya ngitung dulu lah. COGS itu kurang 10, saya tambahin 10 gitu ya. Oh, berarti nanti kamu tak potong 10. Jadi kolom yang ketiga ini dampak terhadap net income yang sudah dihitung anak. Nanti kita akan sesuaikan ke laporan laba ruginya. Sehingga 31 Desember 2017 inventory yang tadi under value itu sudah tidak ada lagi terjual. Jadi tidak perlu di-adjust lagi di situ. Demikian juga yang lain satu-satu gitu ya. Tanahnya itu under value 30. Berarti kalau yang kita konsol itu neraca 31 Desember 2016 exit gitu ya, maka tanahnya kita tambahin 30. Sepanjang 2017 tanah itu tidak disusutkan, jadi tidak berdampak ke laporan laba rugi. Sehingga kalau kita mau nyusun lagi neraca 2017, anak tetap melanjutkan pakai nilai book value, kita kembali tambahkan 30. Gitu ya. Jadi nilai fair value itu dimunculkan pada saat menyusun konsol supaya sesuai versi hasil perhitungan parent terhadap subsidiary pada saat akuisisi tadi, gitu ya. Bukan setiap tahun menghitung fair value, enggak. Fair value-nya waktu akuisisi itu terus berdampak ke belakang, gitu ya. Kalau jangka panjang ya, jangka panjang asetnya, jangka panjang ya seperti building.
Buildingnya itu nilainya kurang 80. Jadi kalau yang di konsol neraca 31 Desember 2016 pada saat akuisisi, berarti buildingnya kita tambah 80 gitu ya. Nah karena sudah jalan 1 tahun, berarti di anak building itu yang under value 80 itu akan berdampak ke laporan laba rugi berupa apa? Building dipakai 20 tahun. Kalau inventory itu COGS, kalau building depreciation expense-nya gitu ya, depreciation expense building. Kalau anak itu belum mencatat menaikkan ke 80, maka depreciation expense-nya juga harus ditambahi karena harus lurus 80 per 25 tahunnya. 80 per 20 gitu ya. So, 4. Jadi beban penyusutan yang dicatat anak itu kurang 4 setiap tahun selama 20 tahun. Gitu ya, kita nanti tinggal menitipkan ke software di komputer tiap tahun nambah beban penyusutannya anak 4. Gara-gara waktu akuisisi nilai book value-nya kurang 80 gitu ya. Nah, kalau yang kita hitung itu net income anak, berarti karena beban penyusutannya ditambahi, berarti net income anak harus kurangi 4. Bukan ditambah tapi dikurang gitu ya, karena beban penyusutannya ditambahi. Sehingga kalau yang akan kita susun itu neraca 31 Desember 2017, di situ ada building tetap karena 20 tahun dia tetap muncul gitu ya. Tapi buildingnya tidak perlu diadjust lagi sebesar 80, tapi sudah dikurangi 4, jadi cukup diadjust 76. Mungkin jalan terus gitu nanti ya, di net income-nya 2018 inventory udah ada, kalian nggak perlu diadjust, buildingnya diadjust lagi depreciation 4 gitu ya, mengurangi net income. Nanti nilainya jadi 72, turun 4, 20 tahun. Kalau equipment dibalik ya, equipmentnya over value. Untuk membenarkannya equipmentnya harus dikurangi 20. Sama, equipment itu nanti menjadi expense dalam bentuk depreciation expense equipment. 10 tahun gitu ya, berarti karena over value, berarti anak sudah mencatat penyusutan equipment juga lebih tinggi 2 itu dari 20 bagi 10 ya, lebih tinggi 2, berarti depreciation expense anak harus dikurangi 2 karena kebesaran nih, gara-gara cost-nya juga kebesaran gitu ya. Kalau depreciation expense-nya dikurangi, dampak terhadap net income bertambah. Expense-nya dikurangi, net income-nya bertambah ya. Itu, sehingga kalau 31 Desember equipment-nya yang perlu di-adjust bukan dikurangi 20, cukup dikurangi 18. Dan seterusnya. Itu ya, jadi sekali akuisisi, setelah diakuisisi anaknya nggak melebur ke parent, itu berarti siap-siap accountingnya sangat terus gitu ya. Waktu konsol dilihat lagi berapa dulu waktu dibeli, value-nya berapa, book value berapa, berarti disesuaikan nilainya jadi berapa dong gitu ya. Itu caranya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang gampang kalau ketemu land sama goodwill gitu ya, karena tidak berdampak ke laporan laba rugi dan goodwill tidak disusunkan. Dan untuk tujuan AKL 2, goodwillnya dianggap tidak ada impairment dulu gitu ya. Di goodwillnya akan tetap terus sebesar nilai pada waktu akuisisi gitu ya. Kalau berjumpa dengan akun yang lain itu akan menyusut dari tahun ke tahun.
Ya, sehingga kalau 2017 anaknya lapor tadi, Pak, 60 sama papanya di-adjust dulu gitu ya. Oh, nanti kamu dikurangi JOGS-nya, kurangi dengan depreciation budget, ditambah dengan depreciation equipment gitu ya. Totalnya harus di minus 12. Jadi 60 di minus 12 dulu gitu ya. Baru dihitung bagiannya parent 90% dan bagiannya NCI 10%. Pokoknya NCI ini setara dengan parent. Gampang gitu ya, kalau ketemu angkanya parent bisa menghitung angkanya NCI. Kalau dividen tinggal dibagi sesuai proporsi kepemilikan mereka. Begitu? Oke. Ya, berarti pada waktu parent nyatet, kan parent ini hidup terpisah dengan subsidiary ya. Waktu diakuisisi 31 Desember 2016 dia catat investment Insan dibeli cash 360, beli 90% tadi. Kemudian pada waktu itu diketahui pembayaran dividennya tuh dibayar 20 memang, tapi dari 20 ini ternyata pembayaran 2 kali, jadi ada interim dividend dan final year dividend gitu ya. Yang interim dividend pertama dia sudah terima dari 10-90% haknya gitu ya, mengurangi nilai investasi equity method. Kemudian tadi akhir tahun anaknya lapor 80 dihitung sama parent. Oh, jadinya bagiannya parent 43,2 gitu ya. Ini menaikkan nilai investasinya bisa income from investment gitu ya. Kemudian yang terakhir ini pada waktu final year dividend. Jadi akhir tahun ada RUPS tampaknya mengumumkan pembagian laba, tapi parent belum nyatet. Jadi yang merah ini parent belum nyatet. Jadi nanti kita akan koreksi di parent harus mencatat dulu ya dari final year dividendnya, interim yang kedua maksudnya itu ada dividen receivable sama investment Insan, sehingga nilai investasinya di Insan menjadi 385,2 dari awalnya 360. Itu equity method dari point of view parent ya. Oke, kalian bisa download, buka laptop, download yang template itu ya, template worksheet chapter 4 part 2 gitu ya. Itu saya sudah fill in kan. Ini saya sudah masukkan angkanya parent subsidiary. Jadi kita akan targeted untuk susun konsol di worksheet tadi gitu ya. Ya, jadi laporan keuangannya parent gak jadi, laporan keuangannya sudah jadi. Dari dua laporan keuangan itu mau kita gabungkan jadi konsolidasi. Nah, ditransfer semua angkanya parent, transfer semua angkanya San. Transfernya pada level 100% ya. Saya sengaja di kolomnya San tidak saya tulis 90% San ya, seperti di SPIT 4 karena seringkali berpikir oh berarti yang ditransfer 90% dari nilainya San. Enggak, padahal ya. Yang ditransfer sesuai yang dilaporkan keuangan San. Di 100% angkanya diambil. Walaupun level kepemilikannya 90% gitu ya. Oke, itu Excelnya. Kalau kalian mau lihat rumusnya bisa di kolom konsol ya. Konsolnya kan sudah dirumus, intinya aturan debit kredit sih gitu ya. Kalau debit itu bertambah tergantung jenis akunnya apa, kalau kredit berkurang tergantung jenis akunnya apa gitu ya. Intinya di sana. Karena seringkali komplain, Bu, latihan di kelas pakai Excel gitu ya. Pas ujian pakai kertas, terus bingung, ini harus tambah apa
bilangnya kalau di Excel dihitungkan gitu ya. Nah itu ya intinya aturan Excel ya sama lah. Ya kalau revenue kreditnya malah bertambah, debitnya berkurang gitu ya. Jangan sampai alatnya dihilangkan orangnya bingung gitu ya. Ini harus alat gitu yang paham kita gitu ya. Oke, nah itu dari bahan yang mereka sudah jadi, kita akan susun konsol gitu ya. Melakukan langkah demi langkah. Langkah yang pertama seperti yang sudah kita pelajari, kalau ada error atau belum mencatat di salah satu laporan keuangan, kita sesuaikan. Tadi yang belum mencatat kita tahu ada 2 gitu ya, dari informasi yang diberikan di case-nya tadi yang diberikan di situ gitu ya. Ya di halaman 128 itu diberitahu pada akhir 2017 gitu ya. Kita langsung jalan konsolidasi setelah 1 tahun berjalan ini diketahui gitu ya. Pada 2017 saya borrow dari bank non interest bearing loan. Saya sudah repay 30 Desember tapi belum repayment check to bank, jadi masih cash in transit sehingga bank belum mencatatnya juga. Itu berarti target kita. Ya oke, kita langkah pertama kita adjust dulu tadi. Nih ada not receivable dari Sun. Parentnya masih mencatat dia punya piutang, punya hak tagih terhadap Sun. Terus kalau kita lihat di Sun sudah tidak ada not payable ke parent karena dia sudah bayar. Berarti harus kita sesuaikan. Adjustnya gimana? Apa yang harus kita koreksi? Anak sudah bayar ke Indo, Indonya belum terima sehingga masih mencatat adanya not receivable. Anaknya sudah menghapus not payable gitu ya. Nggak boleh didiamkan gitu ya, nanti jadinya konsolnya salah. Jadi not receivable-nya ini harusnya dihapus, hapusnya masuk di kolom kredit ya. Not receivable dikurangi 20. Harusnya udah dibayar itu gitu ya. Dibayarnya berupa apa? Jadi apa bentuknya? Cash in transit kan ya. Jadi harus tambah rekeningnya parent kan. Cashnya ditambahin 20 gitu ya. Itu langkah pertama, adjust kesalahan di laporan keuangannya parent. Not receivable, perusahaannya dihapus, kasnya ditambahin. Oke, udah. Itu langkah yang pertama. Langkah pertama ada 2 di sini kalau kita amati. Bisa ada dividen payable 10 yang tadi saya sudah jelaskan yang ditandai merah. Kalau ada dividen payable 10 harusnya saling silang ya. Di parent dividen payable itu loh, utang ke siapa? Pemegang saham kan. Nah, pemegang sahamnya siapa? Salah satunya parent. Di parent harusnya ada dividen receivable, nggak ada di parent. Ini berarti parent lupa nyatat juga tadi. Kita catat timbulkan karena nggak ada kon, saya timbulkan aja di sini dividen receivable, gitu ya. Berapa bagiannya parent? Berapa level kepemilikannya parent tadi? 90%, berarti dari 10 parent berhak menagih berapa? 9. Jadi nanti kita munculkan di sini, saya kasih kode B ya. Di langkah 1 ada 2, menimbulkan dividen receivable. Terus lawannya apa? Dividen receivable
Nggak boleh jurnal satu pos aja ya, harus balance kan. Income, oke, ada pendapat lain? Equity method ya. Kalau equity method mendapatkan dividen, dividennya belum dihapus, masih ini bukan penghapusan, ini masih tujuannya memunculkan gitu ya, karena PR-nya salah belum nyata. Harusnya apa ini? Saya tambah ini. Harusnya ini ya, ada dividen resiprokal mengurangi nilai investment gitu ya. Ini kan masih di laporan keuangannya parent, harus kita koreksi gitu ya. Jadi nilai investmentnya kita sesuaikan di sini gitu ya, kita kurangi karena investmentnya masih 394,2, padahal kalau tadi kita hitung harusnya 385,2 gitu ya, selisih 9 gara-gara belum nyatet ini gitu ya, jadi harus dikurangi 9. Bentar, ini untuk karena saya rumus 2 ini, saya harus turunkan 1. Ya itu ya, saya tidak taruh bawah langsungnya karena angka di investment nanti saya butuh 2 baris. Jadi kalau saya masuk sana kacau, nanti tidak menghitung nilai investment, saya taruh di bawahnya, tapi yang bawahnya belum saya rumus, gitu ya. Dividen resiprokal dimunculkan mengurangi nilai investment insan 9. Itu langkah pertama. Jadi langkah pertama ada 2, kalau bingung saya sudah buatkan di slide-nya di sini. Dividen resiprokal dimunculkan mengurangi investment dan tadi adanya pembayaran cash dari subsidi ke parent, barangnya belum nyampe gitu ya. Itu langkah yang pertama. Silakan. Sesuai sama saldo normal loh Bu ya, kalau tambah kurang di titik kreditnya itu. Iya, betul. Kalau investment kok berkurangnya di sisi kredit? Investment itu aset, liability apa equity? Investasi, kita punya investasi di anak, itu apa? Punya apa? Aset atau kalau aset berkurangnya ya diberi kan gitu ya. Gitu. Oke. Sorry, saya nggak tahu tak mau besar. Ya jadi mengurangi nilai investasi di kredit sehingga nilai investasinya jadi 385,2 yang tadi kita sudah hitung benar-benar harusnya segitu gitu ya, karena dividennya 2 kali bayar. 10 yang pertama udah dicatat dapat 9, 10 yang kedua dia belum mencatat. Jadi kalau itu dicatat juga jadi 385,2 saldo di kolom investment. Itu yang langkah pertama. Silakan kalau ada yang tanya. Langkah kedua tadi sudah saya beritahu, di chapter 4 belum ada, minggu depan ada langkah keduanya gitu ya, sehingga tidak perlu kita lakukan langkah kedua karena nggak ada asumsinya PAM sama SAT hubungannya cuma kepemilikan, mereka nggak berbisnis, selain kepemilikan mereka nggak melakukan bisnis kalau di chapter 4 gitu ya. Kemudian langkah ketiga menghapus income from SUN, ini 43,2. Jadi kita tahu ya kenapa 43,2 padahal 60 gitu ya. Dan anak lapor Pak, tambah 60. Saya dijas dulu gitu ya. Oh ya USmu kurang dan lain sebagainya tadi.
Sehingga adjust baru dikali 90% dapat 43,2 gitu ya. Nah sekarang ini kalau mau susun konsol 43,2 nya malah dihapus gitu ya, nggak boleh muncul di konsol karena dianggap internal itu. Income from sum itu apa? Income berarti saldonya dia kredit apa debit? Kredit, untuk hapusnya dilawankan gitu ya. Bisa saya debit 43,2 gitu ya, harusnya di bawah konsol jadinya 0. Kemudian masih satu nggak balance. Kemudian dividen itu di statement of return earning. Dividen itu coba untuk hapusnya berarti harus dikredit. Dividen karena ngambil dari RE ya, jadi dapat. Nah, berapa? Bagiannya parent 90%, 18 doang. 20 kan tadi 10 bayarnya gitu ya. Tapi dari 20 itu parent 90%-nya saja. Nggak balance ya, karena dapat 43,2 kredit 18. Selisihnya masuk ke investasi, turun ke neraca gitu ya. Investment C3 berapa? Selisihnya aja daripada repot-repot mikir ini. 43,2 kurangi 18, 25,2 gitu ya. Nah, dampak dari langkah ketiga apa? Nilai investment kembali ke 360. Kalau kita runtut 360 itu awal waktu beli, awal tahun waktu beli 360. Jadi kembali ke beginning balance investmentnya, beginning balance of the year, beginning of the year ya. Itu langkah ketiga. Atau kalau bingung diambil, saya sudah buat di slide gitu ya. Income from sum, debit, dividen, kredit, selisihnya di investment insan di aset A, ini aset gitu ya. Kemudian income from sum itu di income statement laporan dan B-nya. Langkah ketiga. Langkah keempat gampang, paralel dari langkah ketiga sebenarnya langkah keempat itu ya. Income from sum itu bagiannya 90%. Bagi NCI share itu bagiannya yang 10%, 4,8. Dividen tadi dari 20, 90%. Kalau di langkah keempat, dividen dari 20 bagiannya yang 10%, 2. Jadi sebenarnya 3 dan 4 paralel, cuma yang 3 itu 90%, yang 4 itu 10% gitu ya. Yang 3 itu mengeliminasi, yang 4 malah merecognize malah gitu ya, karena NCI dimunculkan di konsol. Kok bisa 4,8 dulu? Karena angkanya harus hitung di sini. NCI share itu ada di income statement. Saya akan munculkan di 4,8. Kok bisa 4,8? Ada yang tahu 4,8 dari mana? Ya Pak, hitungnya. Ini udah kita hitung juga ya. Yang tadi setara dengan 3,2. Anak lapor 60, di adjust 12 tadi gitu ya, gara-gara DOKS, di precision deh, etc. gitu ya. Jadi adjustednya 48, 10%, 4,8, 90%, 43,2 gitu ya. Bisa dari sini atau kalian kan sudah muncul 43,2-nya di Excel gitu ya, di income statement-nya. Tinggal 43,2 itu 90%, berapakah 10%? Itu bisa juga ketemu 4,8 juga gitu ya. Dan pokoknya setara terus mereka gitu ya. Itu ya, NCI share di debit 4,8. Sehingga muncul di konsolnya, malah muncul bukan hilang. 4,8 NCI share ke dividen. Dari 20 bagiannya 10%, 2. D pertama 4,8 debit, kredit 2, berarti selisih 2,8 di kredit lari ke
laporan posisi keuangan bagian equity ada NCI. Itu D ketiga tadi 2,8. Itu ya. Langkah keempat. Sudah ada yang ketinggalan? Nih sekalian dicoba ya sekalian ya, jangan cuma lihat di slide. Enggak, oh iya paham. Kerjakan sendiri bingung mana gitu ya. Ini kan soalnya skill ya, targetnya kan bisa nyusun laporan keuangan konsol untuk target KKN 2. Kalau bisa bukan paham laporan keuangan konsol, beda. Kalau paham cuma liatin aja. Ini bisa, makanya nyusun, jadi harus lengkap. 4,8 dividennya 2. Kenapa 2? 2020 punyanya anak, bagiannya NCI 10% 2. Selisihnya 2,8 di NCI bagian equity. Sudah langkah keempat? Ada yang masih bingung silakan ya kalau mau tanya. Yuk. Ini yang di balance sheet kan dia ditaruh di kreditnya itu nama jurnalnya di NCI. Yang mana? Oh ini. Yang atas. Oh yang atas. Yang dua. Dan di bawah. Dividen. Apa itu masuk dividen? Dividen. Sesuai nama akunnya. Jadi dividen ini saya kasih 2 baris ya, betul ya, sorry ya, tadi belum saya jelaskan. Jadi dividen ini saya rumus untuk 2 baris. Jadi 2 baris ini namanya akunnya dividen. Kalau mau jadikan 1 baris ya bisa, tapi kalian nanti nggak kelihatan. Saya tambah 18 tambah 2 gitu hilang langsung gitu ya. Bisa juga langsung hapus 20 gitu ya. Tapi supaya kelihatan satu-satu saya tarik baris bawahnya. Supaya jadi kelihatan satu-satu, yang 18 bareng, yang 2 itu NCI gitu maksudnya. Bagiannya NCI tapi nama akunnya tetap dividen. Yang tanya udah? Oke. Ya. Oke, itu langkah keempat di D ya. Langkah yang kelima menghapus sisanya investment. Kalian ke neraca di investment sisa berapa investmentnya? Ini ya. Di neraca bagian investment sisa 360. Ini harus dimatikan gitu ya, dieliminasi. Karena investment itu debit, eliminasinya harus di kredit gitu ya. Ini malah saya buatkan. Jadi harus ditambah sampai kolom ketiga. Bentar, saya tambahkan rumusnya sampai garis 3 baris ya. Jadi investmentnya 360, tadi habis D berarti E. Saya kredit 360. Nih kalau kalian belum dirumus 3 baris, kalian rumus 3 baris ya. Jadi 3 baris ini melambangkan akun investment insan. Ya. Jadi asetnya ditambah asetnya parent, asetnya subsidiary ditambah debit dikurang kredit ditambah debit kurang kredit tambah debit kurang kredit gitu ya. Totalannya muncul di sini. Butuh sampai 3 baris karena yang baris pertama tadi kita koreksi kesalahan gitu ya. Sehingga dampaknya nanti nilai investment di konsol jadi 0. Paham ya maksudnya ya? Jadi
Jadi dirumus sampai 3 baris di bagian adjustment eliminasi. Debit bertambah, kredit dikurang, gitu ya. Karena itu aset. Oke, itu langkah kelima. Pertama, 360 dihapus, gitu ya. Kenapa kok 360? Tadi saldonya sisa 360, gitu ya. Kita targeted elimination. Itu nilai awal tahun. Lawannya apa? Lawannya equity-nya subsidiary. Equity subsidiary ada 2 account, capital stock sama RA. Jadi berikutnya capital stock yang kredit kita debit, ya, capital stock itu di neraca, punyanya anak capital stocknya 200, kita debit, hapus. Sama RA-nya jangan ngambil di neraca, karena RA di neraca itu saldo ending balance, padahal investmentnya saldo beginning balance. Jadi harus naik ke laporan perubahan return earning di atas, gitu ya. Ngambil yang beginning balance-nya punyanya anak 50. Jadi ketiga ini dapat 50. R itu saldo kredit berarti normal, berarti harus di eliminasinya di dapat 50. Nggak balance pasti karena tadi menyangkut banyak akun ya tadi ya, Pak, balance-nya. Nggak balance-nya totalnya berapa? Jadi nyangkut, jadi totalnya akan selisih 150. Awal tahun selisihnya 150. Jadi saya bisa pakai akun membantu, saya mau pakai akun membantu dulu. Saya munculkan di sini amortized excess, ini akun membantu saja. Karena kalau saya langsung gunakan di sini terlalu banyak nanti ruwet. Ini selisih 150. 150 dari mana? Ini waktu akuisisi. Selisih fair value book value 100. Selisih fair value acquisition 50. Jadi total selisih 150 waktu awal tahun. Ini posisi pada waktu awal tahun, gitu ya, karena investmentnya awal tahun. Kemudian pasti gak balance ini, total debit sama total kredit gak balance karena belum memunculkan NCI. Yang berikutnya memunculkan NCI. Berapa NCI-nya? Ini saldo NCI awal tahun, gitu ya, harusnya 40 ya. Ini kan 100% 400, kita 90% 360, 10%-nya 40 gitu. Gitu ya. Oh nih, saya hitung di sini. 360 itu 90%. Berapakah 10%? Nilai investment pada awal tahun. Ini kita menghitung NCI awal tahun juga. Jadi setara 40 juga, gitu ya. Jadi bisa 360 untuk awal tahun, punya barang 90%, punya NCI 10%-nya dapat 40, sudah selesai balance. Kalau bingung ada pencar-pencar, ini tempatnya, gitu ya. Investment insan 360, tadi capital stock-nya subsidiary, RA yang beginning, yang seringkali salah ya, RA yang statement of return earning, yang saldo awal tahun. Kenapa saldo awal tahun? Karena investmentnya per awal tahun juga. Jadi harus posisi pada tanggal yang sama ini. Kemudian NCI-nya juga saldo awal tahun. Ada total selisih 150, kita pakai akun pembantu, amortized excess dulu. Kemudian nanti amortized excess-nya diallocate gitu ya.
melakukan allocation inventory tambah 10 ya tambah 30 satu-satu masuk ke tempatnya masing-masing sehingga amortized asset-nya habis teralokasi gitu ya. Unamortized asset hanya akan membantu kalau mau nggak pakai boleh ya boleh gitu ya, tapi kalian bisa bayangkan jurnal 5A-nya akan tebel gitu ya, karena kan harus ada land, inventory, budget, tambah semua di sini gitu ya, itu bersama kredit. Berarti yang unamortized access itu isinya ada land dan sebagainya. Iya, itu untuk nampung total selisih saya katakan tadi. Kalau selisihnya cuma terkait satu kan paten doang ya nggak usah pakai dia, munculkan lagi paten gitu ya. Budget oh ya sudah nggak usah pakai dia. Tapi karena jumlahnya gitu ya, takutnya kan kalian tambah ruwet gitu ya kalau jadikan satu jurnal. Jadi total dulu, baru totalnya dimasukkan ke masing-masing form. Ini adalah nilai awal tahun ya, beginning of the year. Akses pada beginning of the year. Pada waktu diakuisisi. Karena ini nilai investasinya saat awal tahun juga. Jadi masih ada inventory, masih belum terjual. Gitu ya. Buildingnya masih bulat, angkanya masih 80, belum disusutkan. Jadi semua saldo waktu akuisisi di sini ke 1 Desember 2016. Gitu ya, jadi dialokasikan nih, kita belum masuk ke Excel-nya. Yang E 150 ini F dihapus, 150 dikredit ya. Masuk ke mana? Ke inventory 10. Mana lagi jadinya? Apa lagi? Inventory 10, tanah 30. Berikutnya tanah ditambahi 30 di depan, building 80, building, equipment dikurangi 20, malah kredit 20, apa lagi ya? Kita goodwill kalau nggak salah, goodwill 50. Nanti ada muncul ukuran baru, ini goodwill. Sudah habis teralokasi. Jadi unamortized asset-nya dihapus, masukkan ke goodwill 50 lagi. Ada inventory, land, building, equipment-nya kredit 20. Itu masih di langkah kelima ya, mengalokasikan unamortized asset tadi ke masing-masing account yang selisih book value harganya. Ini saya tandai kuning karena berbeda dengan yang di buku ya, karena yang di buku itu langsung nembak ke COGS. Menurut saya nggak tepat, karena waktu awal tahun inventorinya masih ada gitu ya. Jadi kalau di buku yang F halaman 130 bawah, jurnalnya 130 bawah itu bukan inventory tapi COGS. Itu kan harusnya nggak boleh ya, karena awal tahun masih inventorinya belum terjual gitu ya. Jadi kondisinya harus per tanggal yang sama, di tanggal awal tahun semua. Awal tahunnya 2017 maksudnya. Udah itu langkah kelima, sudah bisa ngikuti. Langkah keenam tinggal mengakui untuk tahun tersebut. Tadi inventory terjual, berarti jadi COGS. Land gak diapa-apain. Building disusutkan, berarti diadjust ke depreciation expense. Goodwill gak diapa-apain, equipment disusutkan juga, gitu ya. Itu langkah ke-6. Ini ya.
Building depreciation expense-nya itu kurang kan, jadi karena building-nya under value, maka depreciation expense-nya juga under, sehingga harus ditambahin 4. Depreciation expense ditambahin 4, akumulasinya ditambahin 4 gitu ya. Kalau equipment depreciation expense-nya malah kebanyakan 2 gitu ya, berarti harus dikurangi 2, akumulasi depreciation equipment dikurangi 2. Sedangkan inventory itu jadi COGS. Jadi inventory yang tadi kita tambahkan 10 habis terjual untuk menyesuaikan nilai COGS. COGS-nya under 10, berarti untuk membenarkan harus kita plus 10. Itu yang langkah ke-6. Jadi habis FG ya. Oke, yang pertama nambahin depreciation expense yang building. Berarti 4 di sini. Depreciation expense building 80 bagi 20 tahun 4 sama ke building. Buildingnya karena dinetkan, berarti akumulasi penyusutan ada di situ juga ya. Jadi saya langsung di sini. Oke. Karena di situ saya building net, jadi sudah termasuk akumulasi penyusutan di situ. Jadi saya masukkan juga di baris building net tadi 4. Kemudian untuk depreciation expense budget, depreciation expense equipment malah dikurangi, habis G jadi H dikurangi 2. Saya masukkan di operating expense ya. Kalau mau dinamai sendiri depreciation expense, kalian tambah line saja nggak apa-apa gitu ya. Namai depreciation expense. Ini saya nggak nambah line tapi dimasukkan di operating. H dikurangi 2 untuk bagi equipment, satunya didebet ke equipment. Karena akumulasinya dikurangi, jadi nilai netnya bertambah 2. Masih building equipment, tadi yang tahun ini building equipment sama inventory. Inventory-nya tadi yang naik 10 ini H, I tadi kurangi 10 terjual masuk ke COGS. COGS ada cost of sale. Gitu. Gimana? Ada 3 jurnal ya untuk langkah yang ke-6. G, H, dan I gitu ya. Silakan kalau ada yang masih bingung. Dan langkah ke-6, langkah terakhir, langkah ke-7. Langkah ke-7, kalau ada pon yang masih saling silang, kita hapus. Kita teliti ulang, yang saling silang itu apa gitu ya. Kalau kita lihat yang saling silang tadi ini, dividen receivable sama dividen payable, gitu ya. Sisanya yang saling silang. Dividen payable-nya 10, dividen receivable-nya dimunculkan 9. Itu tadi kita munculkan di langkah pertama karena parent belum nyatet. Nah sekarang malah dihapus gitu ya. Jadi kita hapuskan di HI berarti C. Receivable-nya saya hapus C. Saya kredit 9.
di baris dividen receivable, sehingga dividen receivable-nya jadi 0. Tapi dividen payable-nya punyanya anak, payable to kredit, untuk hapusnya saya hapuskan 9, sehingga tetap muncul 1 dividen payable di konsol. Dari 10, 9 yang punyanya parent yang dieliminasi. Yang 1 tetap muncul karena yang 1 punyanya siapa? Adik anak. NCI yang 1 ya, non controlling interest. Kan dividen payable ini utang kepada pemegang saham. Pemegang sahamnya cuma 2 macam kan. Parent yang 90% sama NCI. Yang parent dihapus, yang NCI malah dimunculkan. Gitu ya, tetap muncul di konsol. Karena NCI pihak di luar P dan S. Konsol itu gabungan P dan S saja. NCI tetap harus ditampilkan. Itu langkah ke-7, tidak ada lagi saling silang yang diketahui, sudah selesai. Tinggal diambil angka di konsol lagi. Ini kita rechecking sama caranya ya, kuning sama kuning dicocokkan. Jadi net income yang di konsol itu total dari atas ke bawah. Jadi salesnya total 1.200, kemudian income from sale hilang, kemudian cost of goods sold-nya ditambah 10 jadi 760, operating expense-nya ditambah 4 tapi dikurang 2 gitu ya. Jadi 282, ada NCI share 4,8. Kalau di total 153,2. Angka ini sama dengan di menurut parent. Gitu ya. Jadi equity method itu sebenarnya ringkasan dari konsol. Kalau di equity method itu diringkas di income from sale. Tapi kalau di konsol income from sale-nya itu dipecah-pecah ke revenue, ke expense dan lain-lain. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini sama, ini cuma versi detail, kalau ini versi ringkas gitu ya. Cuma muncul di satu angka. Jadi equity method itu seringkali disebut one line consolidation. Satu baris tapi sudah menampilkan angka netnya. Itu NCI-nya ya. NCI-nya di depan tetap muncul ya. Oke, ini net income-nya konsol sama dengan yang parent. Demikian juga RE ya. RE-nya NID di total dari atas ke bawah di konsol. Yang net income ini sekali lagi bukan di total ke samping ya. Apalagi kalau pakai kertas enak langsung total di total di sini, nggak boleh ya. Net income di statement of return artinya ngambil dari atasnya. Gitu ya, jangan total 2 angka ini. Ambil dari atas diturunkan ke statement of return. Jadi di NIRE akan sama kalau di total ini sama punyanya parent. Ya, karena beginningnya parent, net income-nya sama dengan parent, dividennya sisa punyanya parent, gitu ya, pasti angkanya sama dengan punyanya parent juga. Gitu. Kalau nggak sama, jangan salah. Oke, statement of return earning di balance sheet untuk asetnya gitu ya, bisa diperhatikan. Jadi di situ investment kita harus sudah 0. Kalau nggak 0 berarti masih ada yang salah input angkanya. Ada aset baru yaitu goodwill 50 gitu ya. Total aset kita total dari atas ke bawah, dari cash sampai ke bawah itu 1097 gitu ya. Total aset nanti harus sama dengan total liability, equity-nya konsol gitu. Kemudian bagian liability, AP-nya tinggal total sampai, dividen payable tinggal 1.
Kayak middle stocknya tinggal punyanya parent, punya subsidiary udah dieliminasi gitu ya. Nah, RE-nya jangan ditotal ke samping. RE-nya ngambil dari atas, dari ending di statement of return ini. Jadi kalau di RE ini saya rumus, saya equalkan dengan H16. H16 itu ending RE gitu ya. Ini yang juga seringkali salah, RE-nya di total terus keluar angka terus totalnya nggak bener adanya gitu ya, bingung harus apa keringetan miliar ya. Itu ngambil dari SKI. ECI-nya ada 2 angka, kalau saya total langsung dia 42,8. ECI ini sama bisa jadi dasar untuk recheck juga sebenarnya gitu ya. Itu adalah saldo 31 Desember 2017 pada level 10%, 90%-nya tadi punyanya bareng sama. Sama total equity di total ke bawah harus sama dengan total aset yang di atas. Oke, dilihat dulu ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita coba satu soal, ya di sini langsung. Silakan yang ini ada pertanyaan juga. Di bagian berikutnya itu tentang laporan arus kas, tapi laporan arus kas tidak dibahas khusus di AKL 2 karena menyusun arus kas itu setelah jadi konsolidasinya yang jadi satu perusahaan ini gitu ya. Jadi sama dengan menyusun cash flow perusahaan tunggal seperti di AKL, jadi nggak ulang AKL gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada dicoba dikerjakan di sini gitu ya. Saya sudah kasih di template-nya problem 47 gitu ya. Silakan dikerjakan. Saya sudah buatkan, tinggal kalian inputkan 7 langkahnya di sheet sebelahnya. Tadi kan template Excel-nya ada gitu ya. Problem 47. Silakan coba dulu. Halaman 157 ya soalnya.
dicoba dikerjakan ya. Nanti jangan lupa presensi, saya baru buka presensinya. Yang tadi sudah harus ngulang ya, saya baru over.
ya membaca satu alinea itu, jadi kita bisa buat rangkanya ya. Jadi akuisisinya 1 Januari 2016, dibeli 70%, beli dengan harga berapa? 490, gitu ya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, waktu itu Sogoda Equity Sun terdiri dari capital stock sama RA. Dan itu book value aset bersih, gitu ya. Kalau di total 600, ya, kayak di situ ya. Oke, itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, perbedaan fair value sama book value-nya itu untuk under value inventory, under value berarti harus ditambah, under value holding 14, under value equipment 21. Kalau di total itu 640, gitu ya. Kemudian ada goodwill 60.000. Kok bisa goodwillnya 60? Jangan lupa ini level berapa? 70%, berarti harus 100% kan dulu. Berarti 100%-nya berapa? 700.000. Berarti benar ya, goodwillnya implied value at level 100% itu adalah 700. 700 dengan 40, selisihnya 60.000 goodwill. Gitu. Itu baca satuan ini gitu ya. Itu awal tahun 2016. Selama 2016 diberikan informasinya, gitu ya, bahwa under value inventory dijual. Karena terlantar laku terjual. Belajar equipment disusulkan 7 tahun dan 3 tahun pakai spread-one. Oke, kemudian nanti 31 Desember ada utangnya Sun kepada bank 10.000 gitu ya. Dan utang ini baru jatuh tempo 15 Januari 2017. Jadi waktu 31 Desember masih belum terbayar. Kemudian ini targeted untuk reciprocal nanti yang 31 Desember 2016 di langkah ke-7 itu targeted, nanti kita akan eliminasi. Kemudian Pak menjual equipment book value 15 dijual 25 waktu 1 Juni 2016. Tapi ini bukan intercompany transaction, berarti nggak perlu dieliminasi, gitu ya. Tetap dimunculkan di laporan keuangan konsol. Kemudian berikutlah laporan keuangan dari bank dan Sun. Minta susun konsol. Tinggal lakukan 7 langkah tadi, gitu ya. Baca ini yang pertama, yang kesulitan. Kalau kesulitan silakan tanya ya. Karena caranya sama, terus sampai belakang begitu terus caranya terus. Cuma ditambah kerumitannya. Ini saya bingung, kok bisa sampai pulang bolak-balik? Kenapa ya? Coba. Kenapa? Apa yang sulit gitu? Apa?
untuk membaca dari yang alinea kedua ya. Jadi waktu 1 Januari selisihnya tadi inventory, broken, equipment, goodwill harus ditambah semua gitu ya. Kemudian waktu 2016 inventory-nya terjual berarti jadi COGS. COGS-nya kurang 5.000, berarti net income-nya berkurang 5.000 karena COGS-nya harus ditambah 5.000. Depreciation expense budget harus ditambahi 2.000. Berarti terhadap net income anak dikurangi 2.000. Depreciation-nya equipment juga harus ditambahi 7.000 karena 3 tahun. Per tahun depreciation expense-nya kurang 7.000, berarti harus dinaikkan 7.000. Net income-nya karena depreciation expense-nya ditambah, berarti net income-nya berkurang. Jadi total pengurangan terhadap net income anak adjustment-nya dikurangi 14.000. Ini bisa kita cocokkan kenapa income from sale 60,2. 60,2 income from sale di laporan laba ruginya parent ya. Itu dapatnya dari net income anak. Anaknya sebenarnya lapor laba 100. Karena income 100.000. Sama ayahnya di adjust gitu ya. Adjustmentnya berapa? Oh, kebanyakan kamu tuh. Gitu ya, harus kurangi 14.000. Sehingga adjusted net income anaknya jadi 86. 86 baginya 70% P, 30%-nya NCI ya, nanti NCI share ya namanya. 86 70% dapatnya bisa di kalkulator ya, 60-200 gitu ya. 30%-nya kurang selisihnya. Itu dari alin yang kedua. Kita tahu kenapa kok 60,2 income from sale. Ini 25,8 ya. Kalau dihitung 30%. Sudah sampai di mana? Langkah keberapakah? Langkah 1 di sini tidak ada, gitu ya, tidak perlu dilakukan. Langkah kedua juga masih belum ada. Langsung ke langkah ketiga, gitu ya, kalau di sini. Oke. Langkah ketiga kita lakukan sama-sama ya, 60,2 yang sudah bisa mencocokkan. Jadi A 60,2 saya debet sama apa? Dividen ya. Dividen saya edit berapa? Dari 50 punyanya parent 70%, berarti 5 selisihnya ke investment. Turun ke bawah, investment trading. Selisihnya 60,2 minus 35. Dapat 25,2. Jadinya investment installnya kembali ke awal tahun 490 waktu akuisisi. Gitu ya, karena dikurangi 25,2. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, NCI share. Jadi kita sudah hitung berapa NCI share 25,8. 25,8 debet NCI share. B pertama, B kedua ke dividen 30% dari 15 ya, 30% dari 15, 30% dari 50, 15. Jadi B dapat NCI share 25,8, dividen kredit 15. Selisihnya di NCI yang equity ya, turun ke bawah.
NCI yang di equity. Caranya pakai selisih aja daripada repot itu. 5,8 tak kurangi 15, 10,8. Itu B langkah keempat. Ya, yang ketinggalan perlu kembali. Sengaja pelan-pelan, harapannya paham banget gitu ya. Jadi kalau ditambahin terus setiap minggunya paham, dasarnya paham kuat. Dan langkah keempat, langkah kelima, menghapus sisa investasi. Sisa investasi sisa 490. Kita target dihapus C. Di kredit 490. Bentar, saya sudah sudah 2 baris. Jadi dampaknya investment jadi 0. C investment kredit 490, lawankan equity anak. C lagi, equity anak ada capital stock 500, kita hapuskan. Dan RE-nya jangan di sini. Ini RE ending, naik ke atas. Ke RE yang begini. RE begini masih angka 100. Kemudian tadi selisihnya untuk 1, 2, 3, 4. Mau pakai amortas excess atau langsung? Nih. Kalau amortas excess, jadi saya masuk sini. Selisihnya selisih awal tahun. Selisih awal tahun masih 100. Goodwill sekian dan lain-lain gitu ya. Masih selisih 100 awal tahun. Amortas excess 100, terus turun ke bawah. Ada NCI, bagiannya NCI belum kita akui. NCI-nya berapa? NCI-nya ini ya, awal tahun ya. Berarti 10%, 30% dari 700 ya. Halo. Ya, ini ada 70% dari 700, 490. Berarti NCI-nya 30% dari 700, berarti 210 gitu ya. Sudah, balance ya, total untuk kredit. Perlu saya geser lagi ke atas. Jadi kalau dari atas, beginning RE debit 100, dihapus. Beginning RE-nya anak. Kalau saya turunkan lagi, ketemu investment kredit 490. Turun lagi, ada amortas excess 100 ini nanti akan kita alokasikan gitu ya. Kemudian turun lagi, ada capital stock kredit 500. Capital stock debit 500, punyanya anak dihapus. Sama C berikutnya NCI 210. Oh ini kebalik saya yang tadi harusnya yang 31 Desember itu 10,8, yang 210 itu nilai awal tahun. Tapi totalnya tetap sama NCI. Ini yang B, ini yang C. Nilai awal tahun kan 210. Oke, itu langkah kelima. Langkah kelimanya belum selesai, belum dialokasikan ini. Jadi nomor excess yang saya allocate D, saya kredit 100, dibawa ke mana saja. Jadi D yang lain, inventory kurang 5, building kurang 14. Kami dapat 14, equipment kurang
21 sama goodwill. Goodwillnya berapa tadi? 60 gitu ya. Habis teralokasi ya. Kita cek kredit sama. Jadi analog excess yang 100 saya hapus, dimasukkan ke goodwill 60, ke equipment 21, bridging 14, inventory 5. Ini saldo waktu akuisisi dan inventory ada value, bridging ada value, ada value, ada goodwill gitu ya. Itu saldo awal tahun. Langkah ke-5. Ada yang belum selesai, langkah ke-5. Totalan bawah tetap balance ya, ini untuk rejecting. Total debit adjustment elimination sama total credit adjustment elimination. Itu langkah ke-5 masih. Langkah ke-6 mengakui amortisasi depresiasi tahun tersebut tadi. Ya, amortisasi depresiasinya ini ke COGS, ke depreciation expense machine, depreciation expense equipment. Oke, berarti habis DE, inventory-nya dihapus karena tahun itu terjual, dikurangi 5, kredit 5, inventory, debitnya ke COGS-nya ditambah 5. Itu untuk inventory, COGS nambah 5 debit dan kredit inventory 5 di neraca. Itu inventory, kemudian burden depreciation expense-nya ditambah 2. Oke, berarti F tambah 2, depreciation expense debit sama akumulasinya karena sudah dinetkan, berarti langsung masukkan di burden aja. Burden 2 di kredit. Kemudian G itu penyusutannya equipment. Penyusutannya equipment 7, depreciation expense debit 7, G sama equipment kredit 7, equipment G kredit 7. Sudah selesai inventory, burden dan equipment. Total debit sama dengan total kredit. Itu langkah ke-6. Yang belum? Jadi COGS untuk inventory, jadi depreciation expense untuk bridging dan equipment gitu ya. Itu langkah ke-6. Langkah ke-7, kalau ada yang reciprocal dihapuskan. Kita lihat tadi, diketahui tadi dari hutangnya SAN termasuk 10.000 ke PAM dan belum dibayar. Jadi dari account payable-nya SAN 85 ini dihapus, hapusnya berarti harus didebit. Tadi terakhir berupa P. G ya, nanti H. Saya hapus 10 di account payable credit hapusnya didebit. Account payable harusnya lawannya account receivable ya. Di A. Account ya, jadi account payable ya, sorry ya. Account payable, sorry. Jadi masuk di AR. AR-nya di kredit, AR-nya parent kredit 10.
Jadi AR-nya perak 100 termasuk piutang ke anak 10 itu dihapus dengan hutang punyanya anak 10. Itu reciprocal. Terus setelah itu dia mati, ada dividen payable 20 gitu ya. Dan ada dividen reciprocal 14 gitu ya. Diambil yang subsidiary ya. Dividen payable 20, kita tahu nih utang dividen ke siapa? Ke pemegang saham. Pemegang sahamnya siapa? Parent 70%, NCI 30%. Berarti yang ke parent betul 14. Jadi sudah benar barangnya. Cuma ini harus dihapus. Tadi H habis H berarti I ya. 14 dividen receivable ini I saya eliminasi karena ini utang piutang internal. Ya, dihapus 14 I dividen receivable-nya, lawannya dividen payable-nya didebet 14. Itu langkah ke-7, langkah ke-7 di 2 berarti ya. APAR dan dividen payable, dividen receivable nilai 14. Jadi yang punyanya ke parent saja yang dihapus gitu ya, karena dianggap internal perusahaan gitu ya. Gak ada utang-utang itu urusan di dalam gitu ya. Tapi kalau pihak NCI tetap harus muncul gitu ya. Jadi yang 6 tetap ditambahkan ke 100-nya, jadi 106 makanya dividen payable. Udah selesai 7 langkah, tinggal ngecek totalannya aja. Net income di income statement total atas ke bawah harus sama dengan punyanya parent, terus sama udah gitu ya, udah benar. NIRE-nya juga harus sama dengan punyanya parent. Jangan lupa net income di statement of return itu equal 13 kalau punya saya, tapi kalian kalau ditambah baris bergeser 355,2 NIRE. Kemudian neraca total atas ke bawah 2102. Investmentnya harus sudah di nol gitu ya. Ada goodwill 60 di situ. Goodwill malah muncul di konsol. Jadi di laporan keuangan terpisah tidak ada goodwill, waktu di konsol baru muncul. Kemudian total liability equity dari atas ke bawah, dari AP gitu ya sampai ke NCI 2102 sama dengan aset. RT-nya di sini sekali lagi jangan total ke samping tapi equal NIRE. Kalau saya halaman 18 ya. 355,2 itu dibawa ke bawah ke neraca di bagian RE. NCI-nya total dari 2 angka 220,8. Udah bertanya? Gampang kan? 15 menit selesai. Ujian 2 jam pas selesai. Ya gitu-gitu terus gitu ya. Jangan tuh ya gitu terus gitu ya. Gak ada yang sulit kok. Oke, Om Raja saya akhiri pertanyaan.
ada tugas kelompok ya di slide bagian terakhir, sama yang dapat tugas tambahan juga ada di situ. Nomor berapa? Di ya. Itu kan tadi sudah ada yang dibahas tinggal satu ya. Tapi dia kan dibuat tinggal satu. Tetap pakai format Excel. Boleh pakai format. WLS, kan ada nama aku terus. Ya. Apa? YouTubeku tak transkrip, tak masukin deh semua itu. Enak. Jadi belajarnya butuh week berapa, terus ini ngomong apa persis ini dia menulisnya. Semua. Iya, semester 6 ya. Semua. Ini enggak. Belum sih. Aku ini sebenarnya. Kamu Aku lagi ngabisin proyek kolaborasi. Oh juga. Dikit ya. Tapi nek aku katanya Apa? aku katanya banyak. Apa tuh? Era digital, era digital. Kemarin lo kayak tim presentasi di bahasa Jawa. Semua tentang Kayak ayam. gini. Yo yo. Ya tadi. Kayak gini.